Ma ba'du. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah yang telah memberikan kita begitu banyak kenikmatan. Nikmat terbesar dalam hidup kita adalah dengan yakin kita dapat mengucapkan kalimat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dan saat ini, detik ini kita juga sedang menikmati anugerah dari Allah, yakni menikmati jamuan Allah pada surga yang ada di bumi, taman surga yang ada di bumi, yakni majelis ilmu yang insya Allah penuh dengan rahmat Allah, penuh sesak dengan malaikat yang mendoakan kita dari berbagai penjuru langit. Semoga dengan berkumpulnya kita di majelis ilmu yang ada di bumi ini, Allah juga nanti akan berkenan untuk mengumpulkan kita di taman surga yang ada di langit, taman surga Firdaus bersama para nabi. Dan tentunya itu tidak mengandalkan amal kita yang sedikit, tapi berharap pada kasih sayang Allah yang maha luas. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga beliau, kepada sahabat beliau, dan seluruh pengikut beliau hingga akhir zaman, dan semoga kita tercatat sebagai pengikut beliau yang tidak hanya mengucapkan cinta kepada beliau melalui mulut, melalui lisan kita saja, tetapi benar-benar mengamalkan sunnah-sunnah yang ditinggalkan beliau, sehingga pada akhirnya nanti ketika beliau mencari umatnya, beliau dapat dengan mudah mengenali kita, dan kita dapat bertemu dengan beliau dalam keadaan beliau ridha kepada kita, dan kita mendapatkan syafaat dari beliau. Baik, ibu-ibu dan saudari dimanapun berada, hari ini Ahad 7 Februari 2021 kita kembali bertemu secara online dalam kajian muslimah gabungan yang diselenggarakan oleh Keluarga Muslim Indonesia Bremen, KMIB, Pengajian Ahad Berlin, dan juga PCI NU Jerman. Kajian online ini dihadiri oleh ibu-ibu dari berbagai macam kota di Jerman dan juga berbagai macam kota di Indonesia. Baik, telah hadir bersama kita gurunda kita tercinta Ustazah Halimah. Kita sapa dulu. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Safwatun Nida, apa kabar? Alhamdulillah, baik Ustazah. Rasanya seperti mimpi bisa menyapa Ustazah secara langsung. Alhamdulillah. Semoga Ustazah selalu sehat walafiat, selalu dilindungi Allah dari dunia sampai akhirat. Amin. Baik, ibu-ibu sadari sekalian, sebelum kita memulai kajian ini, marilah kita meluruskan niat, bersama-sama meluruskan niat bahwa kita menghadiri kajian ini hanya untuk mengharap ridho Allah. Hari ini kita akan kembali mendengarkan kajian dari gurunda kita, Ustazah Halimah Al-Aidrus, mengenai risalah yang berjudul Ayyuhal Walad. Ayyuhal Walad artinya duhai anakku, namun bukan merupakan nasihat dari orang tua kepada anaknya, melainkan kumpulan jawaban dan nasihat dari Imam Al-Ghazali kepada murid beliau. Sejatinya orang tua bukan hanya orang tua yang melahirkan kita ke dunia dan memberikan kita nutrisi fisik, tetapi juga ada orang tua lain, ya, ini orang tua yang anaknya kita nikahi atau mertua kita, dan juga orang tua yang memberikan nutrisi bagi ruh kita, yakni guru yang menyampaikan ilmu kepada kita. Nah, semoga Allah melindungi kita dari ilmu yang tidak bermanfaat, kemudian dari amal yang tidak terangkat atau tidak diterima, dan hati yang tidak khusyuk, serta mata yang kering dari air mata. Nah, itu adalah sedikit catatan dari kajian bulan lalu. Mohon izin, saya Safwatun Nida akan memandu kegiatan online kita selama 1,5 jam ke depan. Sebelumnya, untuk kenyamanan kita bersama, mohon semua untuk mematikan mikrofon, dan bagi para peserta yang ingin bertanya, dapat menuliskan pertanyaan di kolom chat box. Baik, tanpa berlama-lama lagi, kami serahkan sepenuhnya kepada gurunda kita tercinta, Al-Mukarram Ustazah Halimah Al-Aidrus. Silahkan Ustazah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Alhamdulillah,
Sebelum kita mulai kajian pada sore hari ini, yang saya berharap semoga dapat menjadi kajian yang penuh dengan keberkahan, yang penuh dengan kemanfaatan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengaruniakan kepada kita sekalian kebaikan hidup dunia dan akhirat insyaallah, menjadikan ilmu kita pada sore hari ini, pada siang di sana ya, menjadi ilmu yang bermanfaat baik bagi dunia maupun bagi akhirat kita. Dan sebelum kita mulai kajiannya, kita akan baca bersama niat belajar yang sudah disusunkan oleh seorang ulama besar, yaitu Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Kita awali kajiannya dengan membaca bersama-sama niat ini. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'allum wa ta'lim wa naf'a wal intifa' والمذاكرة والتذكير والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه وحسن الخاتمة مع لطف العافية وصلاح العاقبة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وجميع الأنبياء والمرسلين والكون أجمعين ونصوص سيدنا المهاجر الله أحمد بن عيسى فقيه المقدم محمد بن علي بعلوي سيد الحفظ الله بن أبو بكر العيدروس فخر الوجود أشياء بكر بن سالم وسليم وفرويم ثم صاحب راتب حفظ الله بن علوي الحداد أحمد بن زين الحبشي بعلم الحبشي ثم إلى روح صاحب الكتاب أيها الولد الإمام الغزالي محمد بن محمد الغزالي الطوسي ثم إلى روح أربعة الأئمة المجتهدين ومقلدين في الدين علماء عاملين فقهاء المحدثين والقراء مفسرين سادة الصوفية المحققين أجمعين أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا ببركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Alhamdulillah, dan kita akan kembali melanjutkan kajian kita di dalam kitab Ayyuhal Walad. Sebenarnya saya mau share kitabnya ya, cuman mungkin nanti saya akan kirimkan ke Afifah atau gimana nih? Sebenarnya bisa nge-share Ustazah kalau dari situ. Ustazah udah jadi co-host sekarang. Iya, sudah dijadikan co-host Ustazah. Saya bisa nih. Iya, cuman nge-share-nya dari mana nih? Saya belum sempat ini yang tadi. Ya, dibacakan dulu aja ya sekarang ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kemarin kajian kita sampai di bab mengenai ada salah satu dari murid Imam Ghazali yang menuntut ilmu cukup lama sehingga kemudian beliau bertanya beberapa pertanyaan, kan begitu ya? Sampai di awal kitab sepertinya ya. Kemudian kitab ini dibuat oleh Imam Ghazali sebagai balasan, sebagai jawaban atas kebaca nggak dari situ? Nggak ya. Baik, atas pertanyaan-pertanyaan dari Imam Ghazali tersebut gitu. Atas pertanyaan dari muridnya Imam Ghazali itu. Saya bacain dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Dikisahkan bahwa seorang murid di masa lampau berguru pada Imam Ghazali dalam waktu yang lama, hingga ia berhasil meraih ilmu yang banyak dan memahami akhlak untuk memperbaiki jiwanya. Kemudian sebuah pemikiran melintas di benaknya. Aku telah banyak membaca ilmu pengetahuan, menghabiskan masa panjang untuk belajar. Aku tentu harus tahu manakah dari kesemuanya yang akan bermanfaat dan menjadi penyebab kebahagiaanku di alam kubur kelak. Dan manakah pula yang tidak aku perlukan sehingga dapat aku tinggalkan. Sebagaimana doa Nabi Muhammad SAW, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa'. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat. Beban pikiran itu menghantuinya hingga dia merasa perlu berkirim surat kepada Imam Ghazali untuk mendapatkan jawabannya, sekaligus untuk bertanya beberapa permasalahan lainnya.
Tak lupa dia meminta nasihat dan doa. Ia mengakhiri surat tersebut dengan sejumput harapan. Aku yakin jawaban pertanyaan-pertanyaanku ini pastilah terdapat dalam kitab-kitab karanganmu, wahai guru. Akan tetapi tujuanku menulis surat ini adalah agar engkau menuliskan sebuah buku saku untuk aku bawa kemana-mana dan dapat aku praktekkan sepanjang hidupku insya Allah. Imam Ghazali pun menuliskan kitab Ayyuhal Walad ini sebagai jawaban atas surat muridnya tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masuk sekarang kepada jawaban dari Imam Ghazali ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai anakku, semoga Allah Subhanahu wa taala memanjangkan umurmu dalam ketaatan dan menempuhkan untukmu jalan para kekasihnya. Kamu harus tahu sumber nasihat adalah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jika kamu telah mendapatkan nasihat dari risalah yang turun kepada beliau, nasihatku yang mana lagi yang kau butuhkan? Dan jika kamu memang belum memperoleh nasihat tersebut, silahkan jawab pertanyaanku. Apa saja yang sudah kamu lakukan di masa panjang belajarmu itu? Wahai anakku, salah satu nasihat Nabi Muhammad SAW kepada kita umatnya adalah alamatu i'radillahi anil abad ishtighaluhu bima la ya'ni. Tanda Allah berpaling dari seorang hamba adalah sibuknya hamba tersebut dengan hal yang tidak bermanfaat baginya. Dan juga hadis Nabi Muhammad SAW, innam ra'an dhahabat sa'atun min umrihi fi ghairi ma khuliqa lahu la jadirun an tatula alaihi hasratuh. Seseorang yang berlalu 1 jam umurnya bukan untuk tujuan ia diciptakan, layaklah membuat penyesalan baginya di hari kemudian. Ada pula hadis beliau sallallahu alaihi wasallam yang lain, man jawazal arba'in wa lam yaghlib khairuhu ala syarrih falyatajahhaz ilan nar. Siapa yang umurnya telah mencapai 40 tahun namun kebaikannya belum melebihi dosa-dosanya, hendaklah ia mempersiapkan tempat di neraka. Hadis rawahu ad-Dailami. Nasihat-nasihat ini aku rasa cukup bagi orang yang berilmu. Wahai anakku, memberi nasihat itu mudah. Yang sulit adalah menerimanya. Sebab bagi orang yang dikuasai hawa nafsu, nasihat terasa pahit, sementara hal yang dilarang terasa manis. Terutama bagi seseorang yang menuntut ilmu hanya sebagai formalitas saja. Yang dia prioritaskan hanyalah profesi dan prestasi dunia belaka. Dia menyangka bahwa ilmu dengan sendirinya dapat menyelamatkan tanpa perlu diamalkan. Dan ini adalah keyakinan para filsuf. Subhanallah, dia tidak tahu bahwa ilmu tanpa pengamalan hanya akan menjadi lawan yang memberatkannya di akhirat. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW, inna asyaddan nasi adaban yawmal qiyamah alimun lam yanfa'hu Allahu bi'ilmih. Sesungguhnya azab terbesar di hari akhirat nanti diperuntukkan bagi orang berilmu yang tidak mengamalkan ilmunya. Hadis rawahu ad-Dainuri. Dikisahkan bahwa sesudah wafatnya Imam Al-Junaid, seseorang memimpikannya dan bertanya kabar padanya. Imam Al-Junaid menjawab, kata-kataku telah menguap, ilmu-ilmuku telah lenyap, yang tersisa hanyalah beberapa rakaat salat yang kulakukan di tengah gelapnya malam. Wahai anakku, wallahu a'lam bishawab. Ya. Sekarang saya akan menyampaikan tentang jawaban dari Imam Ghazali ketika anaknya ini atau muridnya ini meminta nasihat kepada beliau. Beliau mengatakan bahwasanya, "Nak, kamu sekarang meminta nasihat dari saya. Padahal itu sebenarnya tidak kamu perlukan. Sebab sumber nasihat itu adalah baginda Nabi Muhammad SAW. Kamu kan sudah belajar lama nih sama saya. Artinya kamu sudah banyak mempelajari hadisnya Nabi Muhammad SAW. Kamu sudah banyak mempelajari Al-Quran yang turun kepada Nabi Muhammad SAW. Artinya kamu sudah mendapatkan begitu banyak nasihat. Kalau kamu sekarang meminta lagi kepada saya tanya kata Imam Ghazali, selama ini kamu sudah mendapatkan nasihat dari Nabi Muhammad, masa kamu perlu sama nasihat dari saya?
Dan kalau kamu tidak bermanfaat nasihat dari Nabi Muhammad kepadamu, apalagi nasihat dari saya. Jadi ini serba salah juga nih orang nanya sama Imam Ghazali ini ya. Minta nasihat kepada beliau, tapi kata Imam Ghazali, perlunya apa kamu nasihat dari saya? Sebab sumber nasihat itu sebenarnya adalah baginda Nabi besar Muhammad SAW dengan apa yang beliau turun, apa yang diturunkan kepada beliau itu Al-Quran, dan dari kenabian beliau sebagai seorang rasul ya, yaitu hadisnya Nabi Muhammad alaihissalam. Jadi beliau semacam, jadi katanya Imam Ghazali, Imam Ghazali mengatakan di sini dalam kitabnya ini di bab yang pertama ini mengenai apa yang beliau sampaikan dari nasihat. Katanya Imam Ghazali, kamu meminta kepada saya nasihat. Padahal sumber nasihat itu seharusnya adalah baginda Nabi Muhammad alaihissalam. Nah, kamu ini kan sudah banyak belajar dari saya selama ini. Nah, seharusnya membuat kamu udah banyak tahu hadis, sudah banyak tahu Al-Quran. Kalau kamu sudah banyak tahu hadis dan sudah banyak tahu Al-Quran, maka seharusnya kamu udah banyak dapat nasihat. Kalau kemudian kamu sudah dapat banyak nasihat dari Nabi Muhammad alaihissalam, apa perlunya kamu sama nasihat dari aku gitu? Kata Imam Ghazali seperti itu. Dan kalau kemudian nasihat dari Nabi Muhammad alaihissalam tidak bermanfaat buat kamu, maka apa perlunya kamu dengan nasihat dari saya? Kata beliau seperti itu. Dan ini merupakan satu tamparan juga ya buat kita sekalian gitu. Karena sebenarnya memang nasihat dari Nabi Muhammad alaihissalam sudah begitu banyak datang dalam kehidupan kita. Masalahnya adalah tinggal bagaimana kita mengamalkan nasihat-nasihat tersebut. Orang itu yang bijak seringkali cukup mendapatkan satu nasihat, mencukupinya untuk seumur hidupnya. Dan terkadang yang seperti kita ini, naik turun nasihatnya harus terus-terusan. Gitu ya. Dan Allah Subhanahu wa taala juga menjadikan nasihat ini saling nasihat menasehati, saling memberikan nasihat satu sama lain. Itu adalah merupakan satu dari 3 komponen besar keselamatan hidup manusia di atas muka bumi ini. Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa semua manusia yang hidup di atas muka bumi ini adalah manusia yang rugi. Adalah manusia yang rugi katanya Allah Subhanahu wa taala. Innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, sesungguhnya semua manusia berada dalam kerugian kecuali 1, beriman syaratnya, 2, beramal soleh, kemudian yang ketiganya saling memberi nasihat. Karena manusia ini kenapa saling perlu nasihat? Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita ini bukan makhluk yang individual. Kita adalah manusia yang saling bermasyarakat satu sama lain. Makanya Islam menerapkan konsep saling peduli satu sama lain. Kalau kita perhatikan syariat agama, ini tidak memperkenankan seseorang hidup sendirian, teman-teman. Orang laki-laki dalam Islam itu diharuskan untuk mengerjakan sholat berjamaah. Orang laki-laki dalam Islam diwajibkan untuk sekurangnya mengerjakan sholat Jumat dan keluar rumah. Nggak boleh kalau misalnya ada orang laki-laki, dia mau di dalam rumah aja gitu, nggak mengerjakan apapun, gitu ya, sampai dia mau kholwat aja gitu, tinggal sendirian nih kayaknya zaman udah nggak cukup gitu, zaman udah nggak baik, sehingga saya akan kholwat, saya akan berdiam diri, kemudian nantinya saya akan sendirian aja, ibadah aja di dalam rumah. Itu tidak diperbolehkan dalam Islam ini, kecuali orang yang tinggalnya sekalian di gunung sendirian, dan itu pun juga memang tidak diperkenankan gitu. Jadinya kemudian Islam ini memperbolehkan kita untuk
Islam ini mewajibkan kepada kita untuk bergaul satu sama lain, teman-teman saudariku sekalian, untuk saling nasihat-menasehati. Jadi diperlukan dalam Islam ini adanya hubungan satu sama lain antara sesama hamba-hambanya Allah Subhanahu wa taala. Saling nasihat-menasehati. Yang pertama, kalau kita nggak mau rugi hidupnya di atas muka bumi ini, kita harus mengerjakan ketiganya, yaitu beriman, beramal soleh, dan saling nasihat-menasehati. Saling nasihat-menasehatinya dalam apa aja? Dalam hal kebaikan, tawasau bil haq, dalam hal kebenaran, wa tawasau bis sabr, dan dalam hal kesabaran. Gitu. Ini hal yang diperlukan bagi siapapun yang hidup di atas muka bumi ini. Teman-teman saudariku sekalian, saya muliakan, Imam Ghazali kemudian mengatakan, katanya Imam Ghazali, seharusnya kamu merasa cukup dengan nasihat yang diperlukan oleh yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW kepadamu. Beliau mengatakan, salah satu dari nasihat Nabi Muhammad SAW kepada umatnya ini, yang nomor 1, alamatu i'radillahi anil abad ishtighaluhu bima la ya'ni. Tanda bahwa Allah berpaling dari seorang hamba adalah sibuknya hamba tersebut dengan sesuatu hal yang tidak bermanfaat baginya. Hadis rawahu Darul Qutni. Dan juga hadis Nabi Muhammad SAW, inna mar'an dhahabat sa'atun min umrihi fi ghairi ma khuliqa lahu la jadirun an tatula alaihi hasratuh. Seseorang yang berlalu 1 jam umurnya bukan untuk tujuan ia diciptakan, layaklah membuat penyesalan baginya di hari kemudian. Teman-teman saudariku sekalian saya muliakan, Nabi Muhammad SAW ketika menerangkan tentang nasihat ini, Nabi mengatakan ad-din an-nasihah. Agama itu adalah nasihat. Agama itu adalah pesan, nasihat untuk atau sebenarnya nasihat itu sendiri dari kata-kata nasaha yansahu nashan, gitu ya, nasahatan, yang artinya adalah ketulusan. Jadi agama ini adalah ketulusan. Agama ini adalah sesuatu yang murni. Agama ini adalah sesuatu yang benar-benar fitrah. Nah, ketika kemudian ada kata-kata saling menasehati atau nasihat dalam istilah kita, itu adalah memberi pesan sehingga orang kembali kepada fitrahnya, mengembalikan orang kepada ajaran agama Allah Subhanahu wa taala. Liman, kata para sahabat bertanya, nasihatnya itu membawa orang atau mengajak orang kepada apa ya Rasulullah? Nabi Muhammad mengatakan lillah wali rasulih wali ammatil muslimin wa khasatihim, yaitu untuk mengajak orang kepada Allah, mengajak orang kepada Rasulullah, dan mengajak orang kepada amatil muslimin, kepada umumnya orang Islam dan kepada khususnya orang Islam, itu para ulama-ulama, para nabi dan lain sebagainya. Jadi sangat penting sekali adanya saling nasihat menasehati di antara sesama kita, teman-teman saudariku sekalian. Dan ini pentingnya adanya dakwah dalam agama kita ini ya. Sekali lagi, tidak diperkenankan umat Islam untuk hidup secara individual. Kalau kita lihat syariat dalam ajaran kita ini adalah kewajiban kita untuk hidup bermasyarakat. Bagaimana laki-laki diwajibkan sholat Jumat, bagaimana laki-laki diwajibkan untuk atau fardu kifayah ya untuk mengerjakan sholat berjamaah. Itu adalah merupakan pertanda bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menginginkan kita untuk bergaul. Jangan sampai juga kita tidak tahu keadaan orang-orang di sekeliling kita. Kita wajib untuk memberikan nasihat dan menjadi pribadi yang baik bagi sesama kita. Sampai-sampai dikatakan bahwa apabila ada seseorang yang tertidur malam dalam keadaan kenyang, sementara tetangganya tidak bisa tidur karena menahan lapar, maka orang tersebut telah hilang kunci surganya. Begitu katanya Nabi Muhammad alaihi salam.
Artinya agama ini tidak bisa kita dapat hanya dengan kita puasa, kita sholat, kita jadi baik dalam diri kita sendiri. Akan tetapi diwajibkan dalam beragama ini adalah untuk kita mengikuti apa yang telah diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang telah diaturkan oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk kita beramar ma'ruf nahi mungkar, dan untuk kita peduli kepada apa yang terjadi di sekeliling kita. Gitu ya. Ini kayak sekarang nih lagi musim pandemi misalnya gitu. Kewajiban umat Islam adalah untuk peduli juga gitu. Jangan sampai kita menjadi orang yang nggak peduli dengan apa yang ada gitu. Lagi musim pandemi, dia enak-enakan aja, dia lagi sakit, dia nggak peduli salaman sama orang lain, dia nggak peduli menularkan penyakitnya kepada orang lain. Nah, ini dianggap sebagai orang yang tidak sesuai keimanannya. Nabi Muhammad sendiri ketika menyebutkan tentang orang yang beriman, Nabi mengatakan al-mu'min man aminal muslimin min lisanih wa yadih. Orang yang muslim, man amina jaruhu min lisanih wa yadih. Orang yang beriman, kata Nabi Muhammad SAW, adalah orang yang orang lain aman dari kejahatan lisannya dan aman dari kejahatan tangannya. Ini disebut orang beriman. Jadi Nabi ketika ditanya siapa orang yang beriman, Nabi nggak bilang yang sholatnya paling bagus gitu. Nabi nggak bilang yang ibadahnya paling sempurna, misalnya yang bacaan Al-Qur'annya paling fasih, atau yang paling rajin pergi hajinya, pergi umrohnya. Tidak seperti itu. Akan tetapi yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW adalah halaman 7 ya. Halaman 6. Katanya Nabi Muhammad SAW, terus halaman 6. Nabi Muhammad SAW menyampaikan bahwasanya orang yang beriman itu adalah orang yang orang di sekelilingnya merasa aman dari kejahatan tangannya dan dari kejahatan lisannya. Ini artinya adalah bahwa orang tidak bisa disebut beriman kecuali apabila dia bermasyarakat. Apabila dia hidup bersama-sama dengan orang-orang di sekelilingnya, dan kemudian orang di sekelilingnya merasa aman dari dia. Merasa aman karena ketulusan yang dia punya. Dia orangnya tulus, sehingga siapapun tidak merasa terancam dengan keberadaan orang tersebut. Ini sejatinya orang yang beriman. Nah, tinggal kita nih saling menanyakan pada diri kita sendiri. Sebagai seorang istri misalnya, istri yang terbaik dalam konteks yang disampaikan Nabi Muhammad SAW tadi ya, istri yang paling baik adalah, atau istri yang paling beriman adalah istri yang suaminya merasa aman dari kejahatan tangannya dan dari kejahatan lisannya. Kan begitu ya? Suaminya merasa aman, naruh duit di mana aja aman. Suaminya merasa aman gitu. Istrinya kata-katanya, kalimatnya nggak akan pernah salah begitu kan? Istrinya, suaminya merasa aman dari kejahatan lisannya dan dari kejahatan tangannya. Demikian pula dengan kalau Nabi Muhammad SAW mengatakan orang mukmin yang beriman adalah orang mukmin yang sungguhnya adalah orang yang orang lain merasa aman dari kejahatan lisan dan tangannya. Berarti kalau kamu adalah seorang ibu, kamu dianggap ibu yang beriman apabila anak-anakmu merasa aman dari kejahatan tangan dan dari kejahatan lisanmu. Coba perhatikan bagaimana anakmu terhadap dirimu. Apakah mereka merasa aman atau merasa tidak aman? Apakah mereka mendapatkan nasah, mendapatkan ketulusan dari dirimu, ataukah justru mendapatkan tekanan dan ancaman dari dirimu? Gitu. Dan sebagai seorang anak juga seperti itu. Seorang anak yang beriman adalah seorang anak yang orang tuanya merasa aman dari kejahatan lisannya dan dari kejahatan tangannya. Itu adalah orang mukmin yang sesungguhnya. Maka teman-teman saudaraku sekalian yang saya muliakan, dalam agama ini sekali lagi saya sampaikan bahwa agama Islam ini bukanlah agama yang hidup secara individual, secara pribadi satu dengan dirinya sendiri aja gitu. Islam tidak mengajarkan kepada kita rohbaniyin. Rohbaniyin itu para petapa gitu, yang tinggal di dalam gua
sendirian, nggak mau ini, nggak mau itu dianggap sebagai orang yang tidak sempurna dalam agama kita. Agama kita itu tidak memerintahkan orang untuk melakukan hal yang semacam itu. Karena agama kita ini mementingkan adanya nasihat satu sama lain. Orang dianggap menjadi orang yang beruntung dan tidak merugi apabila memenuhi ketiga persyaratan yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan di dalam surat Al-Asr yang tadi saya sampaikan. Innal insan lafi khusr, semua orang merugi illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman, wa amilus solihat, dan dia beramal kebaikan, wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr. Jadi sebelum saya masuk kepada beberapa nasihat Nabi Muhammad SAW, saya akan sampaikan dulu ini ya, mengenai betapa pentingnya nasihat dalam Islam, betapa pentingnya saling tulus dalam Islam. Dan teman-teman saudaraku sekalian yang saya muliakan, saya tinggal cukup lama di kota Hadramaut, dan subhanallah, awal-awal saya tinggal di sana itu keadaan Tarim, ya, tempat yang saya belajar. Jadi kotanya namanya Tarim, provinsinya namanya Hadramaut, dan negaranya namanya Yaman. Seperti itu ya. Kotanya itu namanya Tarim. Sebenarnya lebih layak disebut kampung sih daripada kota. Karena memang kondisinya itu, apalagi waktu saya tiba di sana ya, nah itu saya nggak tahu sebuah tempat layak disebut kota itu kalau apa gitu. Sebab waktu saya masuk ke sana itu bahkan belum ada lampu merah. Dan jalanan itu belum ada yang diberi jalan tol ya, atau yang mohon maaf, belum ada yang dikasih aspal. Jadi jalanan tuh masih tanah semuanya waktu awal saya tinggal di sana. Jadi kalau habis jalan di kota Tarim itu semuanya itu udah baju kita itu penuh dengan debu karena memang jalanannya belum ada yang diaspal. Kita jalan di atas jalanan tanah, dan tanahnya itu apabila musim tentu saja kan jarang hujan tuh di sana. Jadi jalanannya itu penuh dengan debu gitu. Makanya sampai-sampai kota Tarim itu dulu salah satu julukannya adalah Al-Ardul Ghobro, tanah yang penuh dengan debu, tanah yang berdebu atau kota yang berdebu, bumi yang berdebu gitu, Al-Ardul Ghobro. Akan tapi teman-teman saudara sekalian, subhanallah, ketika saya tinggal di sana, saya merasakan betul-betul betapa seharusnya umat Islam tuh harusnya seperti itu gitu. Saling peduli satu sama lain, saling menasehati satu sama lain, saling tulus satu sama lain, di mana orang itu tidak merasa terancam antara satu sama lain. Saya ingat betul hari pertama saya pindah ke satu tempat di sana ya, asalnya tinggal bersama dengan keluarga, kemudian awal kali kami pindah itu, kami menyewa sebuah rumah gitu. Saya ingat siang itu ketika habis beres-beres masukin barang ke dalam rumah, abang saya kemudian belanja, dan itu waktu itu bulan Ramadan. Abang saya keluar rumah untuk belanja perabotan-perabotan sekaligus juga untuk beli-beli makanan untuk kita buka puasa nanti itu. Ketika itu hari pertama saya tinggal di kota tersebut itu ya. Ketika saya lagi rapi-rapi, lagi bersih-bersih masukin barang-barang itu, ada orang yang ngetuk pintu gitu. Dan di sana itu bersama dengan yang akan saya ceritakan ini ya, kebaikan warganya, ketulusan warganya, di mana tawasau bil haq, tawasau bis sabr itu benar-benar terasa di antara mereka gitu. Makna la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi minal khair, itu benar-benar terasa. Tidak beriman seorang di antara kalian kecuali kalian mencintai orang lain seperti apa yang dia cintai untuk dirinya sendiri gitu. Bersama dengan kebaikan mereka itu, tapi mereka memang menjadi diri mereka sendiri ya, yang artinya bahwa misalnya kayak ngedor pintu itu mereka nggak ada yang pelan gitu, ketuk pintu tuh nggak ada yang pelan, kenceng semuanya. Saya buka pintunya, saya pikir siapa nih, mungkin ada barang yang datang atau apa gitu. Begitu saya buka, anak kecil bawa satu kayak rantang gitu ya, kayak tempat gitu. Terus dia menyodorkannya. Itu waktu itu saya belum bisa bahasa Arab, dan belum bisa bahasa Arabnya mereka maksud saya, dan belum kenal siapapun di antara mereka. Tapi nggak tahu kenapa mungkin mereka dengar ada orang yang pindah ke rumah yang memang dikontrakkan di masjid tersebut gitu ya. Jamaah dari masjid tersebut tuh ada yang
mengirimkan pada saya satu wadah itu, saya buka ternyata isinya kurma gitu. Ngomong-ngomong pakai bahasa entah apa itu, saya nggak ngerti bahasanya mereka gitu, bahasa Arab, tapi bahasa Arab lahja yang nggak saya paham gitu. Kemudian saya bisa paham bahwa mereka rupanya minta tempatnya dikembalikan. Saya kembalikan tempatnya, kemudian mereka balik gitu. Saya coba bicara sama mereka, tapi mereka, anak itu nggak paham sama saya juga nggak paham sama dia. Kemudian nggak lama saya habis naik lagi, beres-beres lagi, ada yang ketuk pintu lagi. Saya pikir ini anak yang tadi ini gitu. Saya buka pintu, ternyata orang lain lagi, dia ngasih kepada saya makanan juga gitu. Kurma dan beberapa buah sambusa itu ya, kue sambusa itu untuk buka puasa gitu. Sampai kemudian udah saya gantiin tempatnya lagi, nggak seberapa lama ada yang ketuk pintu lagi. Subhanallah, hari itu saya mendapatkan 6 kiriman makanan untuk buka puasa. Subhanallah, itu padahal saya belum kenal satupun di antara mereka. Jadi adanya kepedulian satu sama lain, adanya orang satu saling peduli kepada yang lain gitu. Dan ini yang menurut saya gitu ya, hampir-hampir punah dari keadaan masyarakat. Semakin zaman nih semakin berubah gitu, kepedulian satu sama lain. Bagaimana keadaan tetangga, apakah mereka semuanya bisa makan, bagaimana keadaan keluarga saya, apakah semuanya merasakan kebahagiaan gitu. Kita lihat bahwa sekarang jangankan untuk kepada orang di luar rumah kita, bahkan di rumah kita sendiri, acara makan bersama itu diikuti dengan masing-masing pegang HP-nya, masing-masing dengan tidak peduli antara satu sama lain. Memang benar ya, handphone ini bisa mendekatkan yang jauh, gadget ini bisa mendekatkan yang jauh nih, kayak kita sekarang nih, teman-teman yang ada di Berlin bisa sebegitu merasa dekatnya sama saya yang sedang ada di Tebet saat ini gitu kan, yang ada di negara yang begitu jauh bisa terasa begitu dekat gitu, dengerin suara saya kayak ada di sampingnya aja kan. Akan tapi subhanallah, terkadang HP ini juga atau gadget ini juga bisa menjauhkan yang dekat, antara suami dengan istri, antara anak dengan orang tua, antara saudara dengan saudaranya gitu. Jadi kita kembali lagi betapa agama Islam ini memerintahkan kita untuk melaksanakan salah satu kewajibannya adalah an-nasahah, saling nasihat menasehati antara satu sama lain, saling tulus antara satu sama lain, saling peduli antara satu sama lain, sehingga kita dapat masuk surga bersama-sama. Kita tidak akan masuk surga sendiri-sendiri, teman-teman saudara sekalian. Surga itu rame. Jadi kalau kamu itu ngerasa bisa mengerjakan kebaikan sendirian aja, itu kayaknya nggak lagi menuju surga deh. Sebab surga itu memang masuknya ramai-ramai. Jadi teman-teman saudara sekalian, saya muliakan betapa sangat pentingnya acara an-nasahah, saling nasihat menasehati ini ya. Sehingga tidak ada orang yang merasa terancam dengan keadaan kita, tidak ada yang merasa dirugikan dengan kita, sehingga semuanya merasakan kebaikan-kebaikan kita sekalian. Nah ini jadi si murid ini kemudian mengatakan tentang betapa inginnya dia mendapatkan nasihat dari Al-Imam Al-Ghazali alaihi ridwanullah. Kemudian Imam Ghazali mengatakan, katanya beliau, ini sebelum saya masuk ke nasihatnya Nabi Muhammad ini ya, saya mau bacakan dulu yang halaman 9-nya. Katanya beliau, memberi nasihat itu mudah, yang sulit itu adalah menerimanya. Halaman 9. Boleh dibuka, Afifah? Iya. Memberi nasihat itu mudah, yang sulit adalah menerimanya. Artinya ketika seseorang memberikan pesan, memberikan nasihat, memberikan wejangan kepada orang lain, katanya beliau memberi nasihat itu mudah, ya seperti yang sedang saya lakukan sekarang. Saya bacain kitab, saya nasihatin orang, gampang gitu ya. Tapi justru yang sulit itu adalah menerimanya. Bagaimana kamu menerima nasihat? Bagaimana kamu mendapatkan nasihat-nasihat dari orang lain dan berusaha untuk mengamalkannya, berusaha untuk mempraktekannya. Dan ini juga sesuatu hal yang saya dapati dari orang-orang soleh, teman-teman saudara sekalian. Di kota Tarim, di kota Hadramut itu, hal yang saya rasakan sangat berbeda dengan ketika saya tinggal di Indonesia ya, ataupun di tempat-tempat manapun yang lainnya gitu. Di sana itu orang ketika mendengarkan nasihat gitu, apabila mereka mendengarkan satu kebaikan, itu mereka semuanya itu
seperti ada niatan untuk mengamalkannya gitu. Jadi kalau misalnya disampaikan gitu ya, bahwa Nabi Muhammad itu orangnya nggak pernah bohong seumur hidup gitu. Terus Nabi Muhammad itu sholat duha tidak pernah tinggal, Nabi Muhammad itu tahajud sampai bengkak telapak kakinya dan lain sebagainya. Itu yang mendengarkan itu mereka akan bilang Masya Allah, Insya Allah, Insya Allah. Jadi sepertinya tuh mereka ada keinginan dan mereka juga minta sama Allah Subhanahu Wa Taala untuk diberi taufik yang seperti itu. Ya Allah bitaufik, ya Allah bitaufik, ya Allah berikan kepada kami taufikmu untuk dapat melaksanakan hal yang seperti itu. Dan ini yang saya rasakan bedanya pada masa ketika saya tidak tinggal di kota Hadramaut ya. Dan saya nggak tahu juga, mudah-mudahan kota Hadramaut atau kota Tarim tepatnya sampai dengan sekarang seperti itu. Tapi saya nggak tahu juga keadaan mereka seperti apa di masa sekarang ya. Mudah-mudahan selalu dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ini ketika saya tidak berada di sana, saya mendapati banyak orang-orang yang ketika dinasehati kebaikan-kebaikan, ketika diberitahu misalnya tentang Nabi Muhammad selalu melakukan ibadah begini, para orang-orang soleh dulu melaksanakan ibadah seperti ini, itu mereka akan mencari-cari pembenaran, ya itu kan orang dulu gitu, orang sekarang kan nggak bisa kayak begitu, ya sekarang kan zamannya udah berbeda, dan terus seperti itu gitu, seperti mencari pembenaran bukan meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala kebaikan. Padahal teman-teman saudaraku sekalian, kalau kamu mendengarkan sebuah kebaikan, cukup bagi kamu buat bilang sama Allah Subhanahu Wa Taala, ya man waffaqa ahlil khair lil khair wa anahum alaih waffiqna lil khair wa inna alaih. Ya Allah, Engkau telah memberikan hidayah kepada mereka. Engkau telah memberi kemudahan kepada mereka untuk berbuat baik dan mereka pun melakukannya. Engkau ya Allah yang memberikan kebaikan tersebut kepada mereka sehingga mereka pun melakukannya. Ya Allah, berikan pula kepada kami kebaikan yang sama dengan mereka, mampukan kami melakukannya. Kamu cuma perlu minta sama Allah. Nggak usah nyari-nyari pembenaran. Nggak usah nyari-nyari kayak yang, ya itu kan mereka orang-orang yang emang udah soleh. Kalau kayak kita nih kan nggak mungkin lah masa mau ibadah sampai bengkak telapak kakinya. Bukan itu kan intinya gitu. Tapi kan intinya coba kamu untuk punya juga bagian dari tahajud. Kan maksudnya begitu gitu. Ketika ada yang memberikan nasihat-nasihat tentang ibadah malam misalnya gitu. Nah itu jadi kita belajar lebih ya, bisa di mute ya ini ya, ada yang terbuka mic-nya ya. Jadi teman-teman saudariku sekalian saya muliakan, ketika kita mendengarkan kebaikan, belajarlah untuk bisa menerima kebaikan tersebut gitu. Ketika kita dinasehati untuk jangan begini, jangan begitu gitu. Jangan kemudian mencari-cari pembenaran bahwa wah, yang ngerjain dosa kayak begitu bukan cuma saya kok, banyak banget kok yang ngerjain hal yang sama. Misalnya gitu kan. Kita dapat nasihat untuk jangan bohong, gitu kan. Kita jangan cari pembenaran. Wah, yang bohong bukan urusan bohong doang digede-gedein. Bohong itu kan hal yang ya makanan ringan lah, cemilan gitu. Masa itu aja sih dilarang sih? Orang mukmin tuh nggak ada yang bohong. Itu kan orang mukmin yang kayak gimana dulu, para wali kali yang dimaksud. Kalau kita sih siapa sih yang nggak pernah bohong? Itu namanya pembenaran teman-teman saudariku sekalian gitu. Kalau kita mendengarkan ada nasihat berupa larangan untuk nggak boleh begini, nggak boleh begitu, cukup bagi kita untuk bilang, ya Allah, Engkau telah menjaga hamba-hambamu yang lain, maka jagalah aku pula ya Allah. Jangan biarkan aku melakukannya terus-terusan. Minta sama Allah teman-teman saudariku sekalian. Karena seperti katanya Habib Ali Al-Habsyi, Habib Ali Al-Habsyi sering banget ngulangin kata-kata ini, as-saqi baqi. Kata beliau, as-saqi baqi. Yang menuangkan air, yang memberi, itu masih terus ada gitu. Jadi zaman kayak apapun berubahnya, kamu tinggal dimanapun kamu berada gitu, as-saqi baqi. Yang memberi tetap Allah juga kok gitu. Yang ngasih tetap Allah juga. Yang nuang-nuangkan kebaikan kepada hamba-hambanya tetap Allah juga. Yang memberi kepada hambanya di Mekah, yang memberi kepada hambanya di Madinah, yang memberi kepada hambanya di Tarim, yang memberi kepada hambanya di Jakarta, yang memberi kepada hambanya di Berlin, dimanapun saja berada, tetap juga Allah Subhanahu Wa Taala yang memberi kepada kita teman-teman saudariku sekalian. Maka dimanapun saja kamu berada, tetap Allah Subhanahu Wa Taala jualah. Karenanya kemudian kita belajar untuk menjadi seperti
yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, fabashshir ibad alladzina yastami'unal qaula fayattabi'una ahsanah. Kata Allah Subhanahu wa taala, berikanlah kabar gembira untuk para hamba-hambaku. Masya Allah, ini ya dapat satu karunia dari Allah Subhanahu wa taala berupa label sertifikat, kamu hambaku, kata Allah. Siapa itu? Hamba-hambanya Allah Subhanahu wa taala, alladzina yastami'unal qaul fayattabi'una ahsanah, yaitu orang-orang yang ketika mendapatkan nasihat, mereka mengikuti yang terbaiknya. Mereka akan mengambil nasihat tersebut dan mengamalkannya dalam kehidupan. Kata Imam Ghazali, memberi nasihat itu mudah. Ya, seperti yang tadi saya sampaikan, kayak saya ngomong sekarang ini ya. Gampang aja kalau mau ngomong, yang sulit adalah menerimanya. Karenanya saya niatkan setiap kali saya mengajar bahwa nasihat ini juga selain daripada ditujukan kepada teman-teman yang mendengarkan, ini juga ditujukan kepada Halimah Al-Idrus sebagai salah satu dari yang mendengarkan nasihat ini juga. Dan nasihatnya bukan dari saya, tapi nasihatnya dari Imam Ghazali dan dari guru-guru yang telah memberikan nasihat ini kepada saya. Saya kemudian menyampaikannya kepada teman-teman sebagai salah satu dari orang yang diwajibkan juga untuk dapat mengamalkan nasihat ini, yang meminta juga kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah menjadikan saya sebagai salah satu dari yang dapat menerima nasihat ini dan dikaruniai oleh Allah kemampuan, dikaruniai oleh Allah taufik dan hidayah untuk dapat mengamalkannya. Kata beliau, sebab bagi orang yang dikuasai hawa nafsu, nasihat terasa pahit, sementara hal yang dilarang terasa manis. Gitu. Makanya katanya Habib Umar bin Hafid, biasanya nih orang zaman sekarang kalau mendapatkan nasihat, itu dia akan lihat-lihat siapa yang nasehatin. Kalau yang nasehatin adalah orang yang levelnya sama dia nggak jauh-jauh gitu, maksudnya ya teman-teman dia juga gitu, sekelas-kelas dia juga gitu, dia akan bilang, lo jangan bisa ngomong doang, nah lo juga kan kayak gitu ya. Kata Habib Umar bin Hafid nih, kebanyakan orang-orang sekarang itu kalau mendapatkan nasihat, lihat siapa yang nasehatin. Kalau yang nasehatin orang yang kelasnya nggak jauh dari dia akan mengembalikan nasihat itu kepada orang itu. Dalam artian, kamu jangan asal ngomong aja. Kamu sendiri kan juga belum mengamalkannya. Kamu jangan cuma ngomong aja gitu. Kamu juga hari itu kamu begini, hari itu kamu begitu, malah jadi mengeluarkan terus dari Imam Ghazali mengeluarkan aib-aib dia di hadapan yang lain-lain. Ya, Ibu yang mikrofonnya belum di-mute, boleh di-mute dulu, Bu. Boleh diamkan dulu. Jadi teman-teman saudariku sekalian, apa tadi? Sampai di mana tadi? Ya, bahwa kalau dia yang nasehatin itu orang yang baik-baik, itu biasanya kalau yang nasehatin yang selevel kata Habib Umar bin Hafid, yang kira-kira kelas-kelasnya dia juga gitu, kelasnya sama-sama aja, dia akan cari pembenaran dengan mengatakan bahwa kamu juga kayak gitu, jangan asal ngomong aja gitu. Nah, sementara katanya Habib Umar, kalau yang nasehatin itu orang yang baik, misalnya yang nasehatin gurunya, yang nasehatin orang tuanya, yang nasehatin orang-orang soleh memang yang ada di sekeliling dia gitu, yang ngasih tahu dia gitu. Dia akan mencari pembenaran dengan orang-orang di sekelilingnya dia gitu. Dia akan cari syuroka, cari banyak teman. Yang ngerjain kayak gitu bukan cuma saya kok, si ini juga, si itu juga. Nah, itu orang yang kurang baik di saat menerima nasihat. Nah, tapi orang yang baik dalam menerima nasihat tentu saja seperti yang saya ceritakan tadi ya, dari orang-orang di Hadramaut sana itu, ketika mereka mendengarkan kebaikan, mereka akan minta sama Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, karuniakan kepada saya kemampuan untuk dapat mengamalkannya. Niat aja dulu gitu. Minta dulu sama Allah, ya Allah bisakan saya untuk dapat mengamalkannya. Dengar fadilahnya tentang tahajud begini begitu misalnya gitu kan. Minta sama Allah, ya Allah kasih saya ya Allah. Ibadah kayak gitu ya Allah. Minta saya Allah ibadah kayak gitu ya Allah. Dengerin fadilahnya tentang puasa sunnah misalnya gitu kan. Minta sama Allah, ya Allah karuniakan kepada saya ya Allah. Dikasih tahu tentang orang-orang soleh dengan kehusyuan hati mereka di saat sholat, minta sama Allah, ya Allah karuniakan kepada saya kehusyuan sholat ya Allah. Jangan
pikiran kita mencari-cari pembenaran dengan mengatakan bahwa ya zaman sekarang mau orang sholat khusyuk kan susah banget, setengah mati, siapa sih yang bisa khusyuk? Nah, itu jangan seperti itu teman-teman. Kita kalau menerima nasihat, kita berusaha untuk bisa menerimanya dan jangan jadi orang yang tidak mau menerima nasihat. Itu adalah salah satu dari definisi orang sombong ya, yang katanya Nabi Muhammad alaihi wasallam, al-kibru batarul haq wa ghamtun nas. Sombong adalah menolak kebaikan, wa ghamtun nas, dan merendahkan orang lain. Jadi katanya beliau, nasihat itu bagi orang yang dikuasai hawa nafsu, halaman 9 tadi itu ya, itu rasanya pahit. Sebab mengikuti hawa nafsu itu terasa manis. Terutama bagi seorang yang menuntut ilmunya hanya sebagai formalitas aja. Halaman yang sebelumnya. Terutama bagi seorang yang menuntut ilmu hanya sebagai formalitas saja, yang dia prioritaskan hanyalah profesi dan prestasi dunia belaka, dia menyangka bahwa ilmu dengan sendirinya dapat menyelamatkan tanpa perlu diamalkan. Dan ini adalah keyakinan dari para filsuf. Dia nggak tahu bahwa ilmu tanpa diamalkan hanya akan menjadi lawan yang memberatkannya di akhirat, sebagaimana sabda Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam, halaman 10-nya, inna syaddan nasi adzaban yaumal qiyamah alimun lam yanfa'hullahu bi'ilmih. Sungguhnya adab terbesar di hari akhirat diperuntukkan bagi orang berilmu yang tidak mengamalkan ilmunya. Dikisahkan bahwa sudah wafatnya Imam Al-Junaid, seorang memimpikannya dan bertanya kabar padanya. Imam Junaid mengatakan, kata-kataku telah menguap, dhahabatil ibarat, wafaniyatil isyarat, ilmu-ilmuku telah lenyap. Walam yabqa illa rukai'at raka'naha fi jawfil lail. Tidak tersisa, yang tersisa hanyalah beberapa rakaat salat yang kulakukan di tengah gelapnya malam. Artinya kita belajar untuk bisa mengamalkan ilmu kita, karena yang bermanfaat itu adalah apa yang kita lakukan, apa yang kita amalkan, bukan hanya sekedar ilmu ya. Bukan hanya sekedar ilmu, akan tetapi ilmu yang diamalkan dalam kehidupan kita. Nah, kemudian kita beranjak ke halaman yang sebelumnya. Saya ingin sampaikan itu makna dari hadis-hadisnya Nabi Muhammad SAW. Itu halaman 6. Di mana katanya beliau, saya merasa bahwa nasihat Nabi Muhammad SAW kalau kamu pegang itu udah cukup, kata Imam Ghazali. Salah satu dari nasihat Nabi Muhammad SAW kepada kita umatnya, yang salah satu dari nasihat yang jenisnya sebenarnya asal kamu ambil dalam kehidupan kamu, itu mencukupimu seumur hidup. Salah satu dari nasihat ini kata beliau, alamatu i'radillahi anil abad istighaluhu bima la ya'ni. Tanda Allah berpaling dari seorang hamba adalah sibuknya hamba tersebut dengan hal yang tidak bermanfaat baginya. Kita pengen tahu, nih nilai saya di hadapan Allah seperti apa sih? Kamu pengen tahu begitu? Tinggal lihat aja. Kata Nabi Muhammad SAW, ada tandanya kok. Seberapa nilaimu di mata Allah, kamu bisa lihat dari seberapa Allah dalam dirimu. Artinya seberapa sibuk kamu dengan Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupanmu itu. Berapa jatah Allah dalam hari-harimu? Berapa jatah Allah dalam hidupmu? 24 jam, berapa banyak yang kamu gunakan buat Allah Subhanahu wa taala? Sebegitu pula lah nilaimu di hadapan Allah. Ada salah satu dari ulama yang kemudian dia dulunya orang yang mursal ya, orang yang ahli maksiat, tapi kemudian dia manfaat padanya Mau'idhat Ibnu Sammak, Ibnu Uyainah kalau tidak salah. Itu beliau pernah ditanya tentang bagaimana bidayat amrik gitu. Apa awal kali kamu menjadi seorang hamba yang menyibukkan diri dengan Allah Subhanahu wa taala, menjadi seorang hamba yang begitu istimewa gitu, menjadi wali min auliyaillah lah seperti itu gitu. Beliau bilang, nafa'ani Mau'idhat Ibnu Sammak. Saya pernah mendengar nasihat Ibnu Sammak dan itu bermanfaat bagi saya untuk seumur hidup saya. Katanya Ibnu Sammak, dia bilang, saya hadir di salah satu majelis beliau, kemudian saya dengar satu nasihatnya dan itu yang saya pakai seumur hidup saya, menjadikan saya salah satu dari hamba yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, salah satu dari wali min auliyaillah.
Nah, ini nasihatnya adalah man aqbal 'alallahi bikulliyatih aqbalallahu alaihi jumlah. Wa man a'rad 'anillahi bikulliyatih a'radallahu anhu jumlah. Wa man kana sa'ah wa sa'ah kana Allahu lahu sa'ah wa sa'ah. Katanya beliau, man aqbala 'alallahi bikulliyati aqbalallahu alaihi jumlah. Siapa yang menghadapkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala secara totalitas, menjadikan hidupnya buat Allah Subhanahu wa taala, aqbalallahu alaihi jumlah. Allah pun menghadapkan dirinya kepada orang tersebut secara totalitas. Artinya, dia akan mendapati Allah dalam keseluruhan waktunya. Dia akan mendapati Allah siap untuk mengijabah seluruh doanya. Dia akan mendapati Allah Subhanahu wa taala selalu bersamanya. Dia akan mendapati Allah selalu melingkupinya dengan rahmatnya. Wa man a'rad 'anillahi bikulliyati a'radallahu anhu jumlah. Siapa yang a'rad 'anillah, siapa yang berpaling dari Allah Subhanahu wa taala, man a'rad 'anillahi ta'ala bikulliyati a'radallahu anhu jumlah. Siapa yang berpaling dari Allah Subhanahu wa taala, maka Allah pun akan berpaling dari dia secara keseluruhan. Artinya siapa yang ninggalin Allah, Allah juga bakal ninggalin dia gitu. Siapa yang nggak peduli sama sekali sama Allah, Allah pun juga akan nggak peduli sama sekali sama dia gitu. Wa man kana lahu sa'ah wa sa'ah kana Allahu lahu sa'ah wa sa'ah. Siapa yang sama Allahnya sesaat, maka Allah pun bagi dia sesaat. Saya ngelihat kebanyakan dari kita yang terakhir ini nih, kan nama Allah sa'ah wa sa'ah. Keadaannya sama Allah itu sesaat. Maksudnya kadang-kadang ingat sama Allah, kadang-kadang lupa sama Allah. Kadang-kadang taat sama Allah, kadang-kadang langgar perintahnya Allah. Kadang-kadang kita ngerjain kebaikan, kadang-kadang ngerjain dosa gitu. Nah, yang kayak begini nih modelnya, kan Allahu lahu sa'ah wa sa'ah. Allahnya juga sesaat-saat sama dia. Kadang-kadang merahmati, kadang-kadang memurkai, kadang-kadang memberi kebaikan, kadang-kadang memberi keburukan, kadang-kadang mengijabah, kadang-kadang menolak ijabahnya. Nah, ini yang khawatirnya, yang sa'ah wa sa'ah sama Allah ini, yang sama Allahnya saat-saat, khawatirnya adalah di saat akhir kehidupan. Karena bisa jadi Allah kasih husnul khotimah, bisa jadi Allah kasih su'ul khotimah. Naudzubillah min dzalik. Sesaat dia di saat meninggal dunia itu sedang menghadapi saat yang kayak gimana sama Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dikhawatirkan bagi yang saat-saat sama Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kemudian katanya Nabi Muhammad alaihi wasallam, kalau kamu mau tahu Allah itu berpaling dari seorang hamba, cirinya adalah Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan hamba tersebut itu, Allah Subhanahu wa taala akan jadikan hamba tersebut itu sibuk dengan hal-hal yang tidak bermanfaat baginya. Dia sibuk mengerjakan kemaksiatan, dia sibuk berbuat keburukan-keburukan, dia sibuk mengerjakan hal-hal yang tidak bermanfaat dalam kehidupan dia. Sibuk bikin dosa, sibuk durhaka, sibuk bohong, sibuk sampai ninggal sholat, sibuk sampai nggak punya waktu buat zikir, sibuk sampai nggak punya waktu buat Quran, sibuk sampai nggak punya waktu buat sholawatan, sibuk sampai nggak punya waktu buat hadir majelis taklim, sibuk sampai nggak punya waktu buat khusyuk. Ya Allah, ini tanda bahwa Allah Subhanahu wa taala udah ninggalin hamba tersebut. Ada seorang soleh, dia bilang sama gurunya, ada seorang murid itu, dia bilang sama gurunya, wahai guru, betapa sangat dermawannya Allah. Saya berulang kali berbuat dosa, akan tapi Allah Subhanahu wa taala tidak meninggalkan saya. Kata gurunya, emang kamu tahu nak, Allah Subhanahu wa taala enggak meninggalkan kamu? Ya nyatanya Allah Subhanahu wa taala masih terus aja ngasih rizki sama saya, masih terus aja ngasih kebaikan-kebaikan sama saya. Katanya gurunya, nak, kamu lihat nggak, yang kemarin-kemarin kamu mengerjakan kebaikan ringan, begitu kamu mengerjakan banyak dosa, kebaikan-kebaikan tersebut jadi berat kamu lakukan. Itu adalah tanda bahwa Allah Subhanahu wa taala sudah mulai meninggalkanmu. Subhanallah. Teman-teman saudaraku sekalian saya muliakan, bahkan para ulama mengatakan, kalau kamu terbiasa, misalnya terbiasa bangun malam, kemudian satu waktu
akan berat kamu mengerjakan bangun malam itu ya. Nah itu para ulama mengatakan bahwa itu disebabkan karena perbuatan dosa yang kamu lakukan, membuat Allah Subhanahu wa taala jadi tidak lagi memberikan kebaikan-kebaikan tersebut seperti yang biasa-biasanya gitu. Tanda bahwa Allah Subhanahu wa taala mulai meninggalkanmu adalah dengan tersibukkannya kamu dengan hal-hal yang tidak bermanfaat baginya. Ya. Hadis yang lain Nabi Muhammad alaihi wasallam mengatakan innam ra'an dhahabat sa'atun min umrihi fi ghairi ma khuliqa lahu la jadirun an tatul alaihi hasratah. Innam ra'an dhahabat sa'atun min umrihi fi ghairi ma khuliqa lahu la jadirun an tatul alaihi hasratah. Halaman yang berikutnya itu ya. Halaman 7 nih ada hadisnya Nabi Muhammad alaihi wasallam yang lain juga yang merupakan hal yang sangat menampar bagi kita ini ya. Nasihat dari Nabi Muhammad SAW yang seharusnya terus-terusan kita ingat dalam hidup kita. Itu yang pertama tadi itu, tanda bahwa orang ditinggalin sama Allah adalah orang tersebut sibuk dengan hal-hal yang tidak bermanfaat bagi dirinya. Sibuk di situ maksudnya tidak melakukan hal yang bermanfaat baik bagi akhiratnya ataupun bagi dunianya. Tidak bermanfaat dalam membangun hubungannya sama Allah Subhanahu wa taala maupun membangun hubungannya dengan sesama hambanya Allah Subhanahu wa taala yang ada manfaat baginya. Gitu ya. Nah, ini orang yang seperti ini artinya orang yang sedang ditinggal sama Allah Subhanahu wa taala. Jadi bahan introspeksi diri kita. Mudah-mudahan kita selalu berada dalam rahmat ridha Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita selalu dalam pandangan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala dan dibiarkannya kita sibuk dengan Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Dijadikannya kita hamba yang sibuk dengan Allah Subhanahu wa taala. Saat kita sholat, biarkan hati kita hanya sibuk dengan Allah, tidak sibuk dengan urusan yang lain. Saat kita puasa, biarkan puasa kita hanya menjadi puasa dari segala kemaksiatan dari Allah Subhanahu wa taala dan jadi puasa yang membangun hubungan antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala, melenyapkan hawa nafsu kita yang selama ini menghalangi jalan antara kita sama Allah Subhanahu wa taala. Biarkan zikir kita hanya murni antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala dan biarkan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan hubungan kita dengan sesama hamba Allah Subhanahu wa taala pun juga sebagai bagian dari hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita baik sama suami kita atau suami baik sama istrinya hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Kita jadikan anak-anak kita berada dalam jalan-jalan yang baik adalah hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Itu pertanda bahwa Allah Subhanahu wa taala memandang hamba tersebut dengan pandangan yang benar gitu ya. Jadi sesuatu yang bermanfaat itu tidak harus sesuatu yang bermanfaat secara agama, secara agama secara langsung maksud saya gitu ya. Maksudnya sholat, puasa, zikir, Al-Quran, bukan hanya itu gitu, tapi bermanfaat itu bisa jadi misalnya seorang istri memasak untuk anak-anaknya, seorang istri memasak untuk suami dan anak-anaknya, tapi dengan niatan agar makanan yang dimasak ini juga bisa menjadi makanan halal yang masuk ke dalam perut anak-anaknya dan menjadi energi yang baik bagi anak-anaknya, bisa memberikan hidangan yang bersih, hidangan yang bergizi, yang bervitamin buat anak-anaknya. Nah ini dengan niat-niatan tersebut, itu berarti si orang tadi ini dengan masaknya bukan sedang melakukan hal yang tidak bermanfaat, justru itu adalah sesuatu hal yang sangat bermanfaat dan berpahala tentu saja di sisi Allah Subhanahu wa taala. Juga hadis yang kedua ini yang Nabi Muhammad SAW mengatakan innam ra'an dhahabat sa'atun min umrihi fi ghairi ma khuliqa lahu la jadir an tatula alaihi hasratah. Sesungguhnya seseorang yang berlalu 1 jam saja dari umurnya bukan untuk tujuan ia diciptakan, yaitu untuk ibadah pada Allah Subhanahu wa taala, layaklah membuat penyesalan baginya di hari kemudian. Jadi 1 jam berlalu tanpa taat itu hanya akan membuat kemaksiatan hanya akan membuat penyesalan bagimu di hari akhirat. 1 jam terlewat tanpa taat itu hanya akan menjadi penyesalan bagimu di hari akhirat. Bagaimana dengan berjam-jam? Bagaimana dengan kita sengaja menghabiskan waktu hanya untuk melakukan kemaksiatan atau dosa-dosa gitu ya, yang enggak manfaat aja itu akan membuat penyesalan di hari akhirat. Apalagi yang dosa gitu. Makanya kita
minta kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah memberi kemudahan pada kita untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Nah, teman-teman sekalian, apa artinya kalau gitu kita berarti semua waktu kita tuh hanya terus taat aja gitu. Kita nggak boleh tidur, kita nggak boleh makan, kita nggak boleh bercanda sama teman, kita nggak boleh bercanda sama keluarga gitu. Apa artinya harus seperti itu? Harus khusyuk terus, harus pegang tasbih kemana-mana? Nggak gitu juga, teman-teman sekalian. Tapi saya kasih tahu nih, gimana caranya agar seluruh waktu-waktu kita itu menjadi sesuatu yang makhlikolah, sesuatu yang untuk itu kita diciptakan. Untuk itu kita diciptakan. Itu kita mesti benerin dua hal, teman-teman saudara sekalian. Yang pertama, kita benerin niat, yang kedua kita benerin cara. Gitu ya. Yang pertama kita benerin niatnya. Jadi kamu makan, ya makan silahkan nggak apa-apa gitu. Kamu mengerjakan perbuatan-perbuatan yang mubah, silahkan aja gitu. Tapi benerin niatnya. Dengan niat yang baik, itu kamu yang mubah-mubah tadi ini menjadi sesuatu yang bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Misalnya, tidur. Tidur perbuatan yang mubah, asalkan tidurnya enggak tiduran sepanjang hari, asalkan tidurnya enggak mengambil waktu yang sangat lama, misalnya kayak tidur 20 jam dalam sehari semalam gitu ya, atau 15 jam kayak bayi gitu ya, tidurnya 15 jam sehari semalam gitu. Ya gitu, tapi tidur dalam batas waktu yang normal, misalnya bahkan sampai 8 jam sekalipun gitu kan, itu masih normal sebagai manusia ya. Nah itu kalau misalnya kita ngabisin waktu gitu 8 jam untuk tidur gitu, gimana caranya nih biar tidur kita ini bukan sesuatu hal yang dhahabat sa'atun min umrihi min ghairi ma khuliqalahu itu tadi. Itu ya, jangan sampai waktu berlalu, 8 jam berlalu untuk sesuatu hal yang kita tidak menjadi tujuan gitu. Kita kan tidak hidup di atas muka bumi buat tidur, tentu aja. Kita hidup di atas muka bumi kan buat ibadah. Nah, 8 jam kita tidur nih gimana caranya nih biar jadi sesuatu yang tidak jadi penyesalan kita di hari akhirat. Itu adalah dengan salah satunya dengan memperbaharui niat, memperbaiki niat. Jadi niat tidurmu tuh yang benar. Niat tidurnya biar apa? Biar bisa sehat, biar bisa kuat mengerjakan ibadah pada esok hari, biar bisa pikirannya benar. Karena orang kalau nggak tidur-tidur stres, halusinasi, dan jadi pikirannya nggak benar gitu kan. Dan yang terutamanya lagi, niatin, nah ini penting nih, niatin dalam tidur kita itu untuk menghindari maksiat. Karena bagaimanapun kalau kamu tidur kan kamu nggak bisa ngerjain maksiat gitu. Nah itu jadi kamu niat tidur kamu itu juga menghindari maksiat gitu. Jadi dengan cara tersebut itu kamu dengan tidur kamu bisa mengerjakan ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala. Sebab menghindari maksiat juga merupakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala gitu. Dengan cara bagusin niat itu pekerjaan-pekerjaan yang semula makhlikolahu, maksudnya bukan tujuan kita diciptakan, menjadi sesuatu hal yang bernilai ibadah di mata Allah Subhanahu wa taala. Pekerjaan mubahmu, bagusin niatnya, sama bagusin caranya teman-teman. Jadi tidurnya, wudhu sebelumnya, menghadap ke arah kiblat, kalau bicara tidur ya. Kemudian beberapa hal-hal lain lah yang memang disunahkan, dikiran-dikiran, bacaan-bacaan yang kita disunahkan untuk kita lakukan ketika kita sebelum tidur, dan kita sebelum tidur itu bertaubat kepada Allah atas dosa-dosa kita sambil minta sama Allah, ya Allah kalau besok hari aku bangun kembali, jauhkan saya dari melakukan dosa-dosa yang pada hari ini saya lakukan ya Allah, dan jauhkan juga saya dari dosa-dosa yang lainnya, mudahkan saya untuk berbuat kebaikan-kebaikan. Dengan niat-niatan yang bagus seperti itu, insya Allah apa yang kita lakukan dari kebaikan-kebaikan punya makna, punya kebaikan. Apa yang kita lakukan dari perkara-perkara mubah jadi bernilai berpahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ketika kita bercanda sama suami misalnya gitu kan ya, niatin bercandanya itu sebagai sesuatu hal yang baik gitu. Karena memang bercanda sama suami atau suami bercanda sama istri itu punya nilai kebaikan loh teman-teman saudara sekalian. Bahkan disampaikan dalam sebuah hadis itu bahwa Allah tidak pernah suka orang-orang yang tertawa cekikikan. Allah Subhanahu wa taala enggak suka sama orang yang tertawa cekikikan, kecuali dari sepasang suami istri yang sedang bersenda gurau. Jadi bahkan senda guraunya aja, ketawa-ketawanya aja Allah Subhanahu wa taala masih suka sama pasangan suami istri yang melakukan hal tersebut, karena menghindarkan mereka dari hal-hal yang haram. Kalau udah suami istri bercanda di dalam rumah mereka,
nggak akan nyari bercandaan-bercandaan dengan yang bukan mahramnya di luar rumahnya sana gitu. Jadi ini perkara-perkara mubah akan tetapi dapat menghindarkanmu dari yang haram-haram. Nah, yang seperti ini itu akan menjadikan semua mubah-mubah yang kamu lakukan menjadi bermanfaat di sisi Allah Subhanahu wa taala dan menjadi sesuatu yang berpahala. Misalnya kita bercanda-bercanda sama teman-teman kita, asal bercandaannya dalam batas-batasan yang normal ya. Tidak mengetawakan orang lain, tidak ghibah, tidak buka aib orang misalnya gitu kan. Nah, itu selagi dalam batasan-batasan yang seperti itu kemudian bercanda, tertawa. Nah, itu juga akan menjadikan bisa bernilai pahala, bisa bernilai kebaikan selagi kita meniatkannya menghindarkan diri dari perbuatan dosa dan juga kita meniatkannya sebagai idkhalus surur, memberikan kebahagiaan di hati orang lain, dan tentu saja bercanda begitu kan memberikan kebahagiaan di hati orang-orang di sekeliling kita. Gitu. Jadi dengan dua hal tadi itu ya, saya sampaikan bahwa perkara mubah yang kita lakukan itu walaupun dia sepertinya mubah tapi bisa punya nilai ibadah, bisa punya nilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala dan tidak menjadi penyesalan, akan tetapi malah justru membawa banyak pahala bagi kita di hari akhirat adalah dengan kita bagusin niatnya dan kita bagusin caranya. Dalam segala hal ya, dalam makan kita benerin caranya dan kita bagusin niatnya. Tidur juga seperti itu, bercanda sama keluarga juga seperti itu. Jadi kebaikan yang kamu lakukan atau apapun yang kamu lakukan, jika dua hal tersebut itu ada dalam diri kamu, maka semuanya bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi tentu saja bukan yang maksiat ya. Kalau maksiat sih diniatin baik kayak gimana juga tetap aja dosa jatuhnya. Gitu kan ya? Nggak bisa kalau maksiat gitu nggak bisa kayak begitu. Memandang yang haram misalnya gitu, kemudian niatnya mau mensyukuri apa namanya keagungan Allah, nah itu nggak bisa begitu gitu. Jadi kayak ghibah misalnya, ghibah tapi niatnya itu khalus surur, habisnya kan diajak kan nggak enak kalau kita nggak ikutan ghibah juga gitu. Niatnya itu khalus surur, ya ghibah mah tetap haram teman-teman walaupun niatnya mau itu khalus surur juga, gitu ya. Nah itu dengan apa yang tadi saya sampaikan mudah-mudahan menjadi sesuatu yang bermanfaat. Semoga hidup kita menjadi sesuatu yang bisa membawa kebaikan. Sekali lagi saya boleh simpulkan dari kajian pada sore hari ini, kesimpulannya adalah teruslah menebarkan nasihat, jadilah orang yang tulus kepada sesamamu sebab kamu dianggap sebagai mukmin yang hakiki ketika orang-orang di sekelilingmu merasa aman dengan gangguan tangan dan lisanmu. Kemudian juga Imam Ghazali memberi kepada kita nasihat untuk kita kembali kepada hadisnya Nabi Muhammad SAW, dan beliau menyampaikan dua hadis penting dalam kehidupan kita, yaitu yang pertama, tanda bahwa seseorang ditinggalkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah sibuknya dia dengan hal-hal yang tidak bermanfaat baginya, dan juga hadis yang kedua bahwa orang yang sibuk mengerjakan hal yang tidak bermanfaat itu hanya akan memperpanjang penyesalannya di hari akhirat. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari orang-orang yang menyesal di hari akhirat nanti insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim, tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Astaghfirullah lima naqul wa lam naf'al. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahirabbil alamin. Baik, Masya Allah, Alhamdulillah. Jazakillah, terima kasih Ustazah. Demikian paparan dari gurunda kita, Ustazah Halimah Al-Idrus, mengenai pentingnya saling nasihat-menasihati sebagai bentuk kita menyebutkan diri dalam kebaikan dan keberkahan untuk mengharapkan ridha Allah. Baiklah, sudah ada beberapa pertanyaan di kolom chat. Saya langsung bacakan, Ustazah. Iya, boleh. Baik, dari Saudari Intan, Assalamualaikum. Bagaimana cara kita agar bisa menerima nasihat baik dan tidak dengan gampang menyepelekan nasihat? Baik ini ya, ini pertanyaan bagus banget ini. Jadi gini, kalau kamu menerima nasihat, kamu pejam mata, kemudian kamu mendengarkannya sebagai nasihat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadamu. Karena sejatinya memang
nih ya kalau kita pikir-pikirin ya, zaman sekarang ini kan udah nggak ada wahyu gitu. Dalam artian kalau zamannya Nabi Muhammad alaihissalam, orang bikin salah tertentu, dia ketemu sama Nabi, Nabi langsung tegur dia gitu. Zamannya Nabi, gitu kan? Atau kalau kamu tinggal bersama dengan seorang waliullah yang kasyaf, yang bisa tahu isi hati kamu, kan ada tuh wali-wali yang mursyid gitu ya, yang tinggal bersama dengan para orang-orang soleh yang langsung bisa tahu isi hati murid-muridnya gitu, yang terutamanya ini kebanyakan pada zaman-zaman dulu ini ya. Nah, kalau yang seperti itu kan kalau kamu bikin salah, itu bisa langsung dapat teguran teman-teman saudara sekalian, nasihat dari beliau gitu kan, yang jadi guru kamu itu gitu. Tapi kalau seperti di zaman sekarang ini gitu, bagaimana cara kamu mendapatkan pesan-pesan dari Allah untuk perbaikan hubunganmu pada Allah Subhanahu wa taala kecuali melewati lisan orang-orang yang ada di sekelilingmu. Jadi mulai nih kamu masukin dalam hati kamu bahwa ya Allah, aku ingin menjadi hamba-Mu. Tegur aku ya Allah kalau aku membuat kesalahan, dan beritahu aku ya Allah tentang apa yang sebaiknya aku lakukan dalam segala macam keadaan. Kamu minta sama Allah Subhanahu wa taala doa seperti itu untuk mendapatkan teguran, untuk mendapatkan pendidikan dari Allah Subhanahu wa taala. Kan kita bilang alimna gitu kan, Rabbana anfa'na bima 'allamtana alimna alladzi yanfa'una, gitu kan ya. Kita minta sama Allah Subhanahu wa taala, ajarkan kepada kami ya Allah. Ajarkan kepada kami apa yang kita tidak tahu selama ini gitu. Jadi kita minta sama Allah Subhanahu wa taala buat diajarin. Nah, terkadang nih pelajaran-pelajaran dari Allah Subhanahu wa taala itu Allah Subhanahu wa taala berikan dari lisan orang-orang di sekeliling kita. Nah, ketika kita mendengarkan nasihat, mulai harus membiasakan diri bahwa ini adalah nasihat yang Allah Subhanahu wa taala tujukan untuk saya. Ini adalah nasihat yang Allah Subhanahu wa taala tujukan untuk saya. Jadi ketika orang tua kamu nasihatin kamu, ini adalah nasihat yang Allah inginkan saya untuk mendengarkannya. Ketika ada seseorang yang menasehati kamu gitu, terus seperti itu gitu, berusaha untuk mendengarkan nasihat. Katanya Sayyidina Umar bin Khattab alaihi ridwanullah, ahabbun nas indi man dallani ala uyubi. Orang yang paling saya sayangi di atas muka bumi ini adalah orang yang ngasih tahu aib-aib saya. Jadi ketika ada orang ngasih tahu kita, bahkan marah sekalipun kepada kita, kamu tuh ya nggak bener begini begitu begini. Dia lagi ngasih tahu aib-aib saya. Katanya Sayyidina Umar bin Khattab, dia adalah orang yang paling aku cintai gitu. Meskipun ini perlu latihan, perlu seling latihan untuk mengingatkan kita hal yang seperti ini, teman-teman saudaraku sekalian. Tapi itu baik ya. Itu adalah cara yang terbaik untuk bisa kita mudah menerima nasihat-nasihat yang sampai kepada kita. Jadi nggak usah lihat siapa yang ngomong, nggak usah dengarkan. Maksudnya nggak usah kamu cari-cari pembenaran nih orangnya udah baik apa belum, kok bisa-bisanya dia nasehatin saya. Atau yang ngerjain kesalahan kan juga bukan cuma saya, begitu banyak orang. Sebelum pikiran kamu kemana-mana mencari pembenaran-pembenaran atas diri kamu itu, cobalah diam, kemudian mengingatkan diri sendiri bahwa ini adalah apa yang Allah Subhanahu wa taala inginkan untuk saya dengarkan. Ini adalah apa yang Allah Subhanahu wa taala inginkan untuk saya dengarkan. Nah, sesudah itu kemudian cobalah untuk bisa menerima nasihat ini. Oh ya, ada satu tambahan cerita ini ya, bahwa Sayyidah Rabi'ah Al-Adawiyah, bukan Sayyidah Rabi'ah, ada seseorang pergi ke pasar, kemudian di pasar itu dia dengar ada orang pedagang gitu ngomongnya kayak gini, ayo nih cepetan nih, kesempatannya udah tinggal dikit lagi nih, barangnya udah tinggal dikit lagi nih gitu, ayo cepetan, ini sebentar lagi habis gitu. Orang itu dagang di pasar gitu, dia ngomong kayak begitu. Seorang soleh ini begitu mendengarnya, dia langsung nangis sampai benar-benar nangis terisak-isak di pasar tersebut. Sampai anaknya dia bingung gitu. Abah, kenapa bah? Abah nangis kenapa nih bah? Apa abah nangis karena nggak dapat barang itu bah? Abah mau bah? Kita beli bah? Katanya abahnya, enggak nak. Abah dengarnya ya Allah. Subhanallah, dia bilang ini pesan Allah bahwa enggak tersisa dari kesempatan kita hidup kecuali sedikit. Enggak tersisa dari jatah umur kita nih kecuali sedikit aja nih gitu, dan ini kesempatan yang benar-benar jangan sampai terlewatkan gitu. Udah sebentar lagi mau habis umur kita,
Subhanallah, bahkan nasihat yang sebenarnya bukan nasihat gitu kan, ada orang dagangan gitu, tapi orang yang hatinya bersih akan bisa menerima itu sebagai sebuah pesan-pesan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita belajar untuk itu insya Allah. Kalau ada orang nasihatin kita, ada orang ngasih tahu kita, atau bahkan nasihat yang ada di sekeliling kita, kita dengarkannya sebagai sebuah pesan-pesan yang Allah Subhanahu wa taala tujukan untuk perbaikan diri kita insya Allah. Gitu Nida, silakan. Baik, berarti kita menganggap bahwa pesan itu merupakan pesan langsung dari Allah yang dititipkan melalui lisan orang yang menasihati kita, begitu ya Ustazah? Iya. Baik, terima kasih. Pertanyaan selanjutnya dari Dini, dari Saudari Dini, bagaimana cara menyampaikan nasihat yang baik kepada keluarga kita? Sebab rasanya menyampaikan nasihat kepada keluarga lebih sulit daripada menasihati kepada orang lain. Apalagi mungkin yang belum satu frekuensi begitu, Ustazah. Silakan. Ya, kalau dalam urusan memberi nasihat, nah ini juga nih, kita jangan lupa sama urusan Allah juga gitu. Memang semua tuh kalau kita ke Allah kan gitu ya, kalau kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala, semuanya jadi gampang gitu. Kenapa kita kalau nasehatin orang lain itu susah diterima sama orang tersebut? Karena ketika kita memberi nasihat itu seringkali fokus kita kepada orang itu gitu kan. Bukan kepada bahwa yang memberikan nasihat itu sebenarnya atau yang merubah seseorang, yang memberi hidayah seseorang itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Ini yang seringkali kita lupa gitu. Karenanya kemudian saya secara pribadi gitu ya, kalau ada seseorang yang saya ingin sekali dia merubah sesuatu dari keadaannya gitu, sebelum saya panjang-panjang menasehati dia, terlebih dahulu saya akan mendoakan dia gitu. Ya, terlebih dahulu saya akan mendoakan dia. Terlebih dahulu saya akan mendoakan orang tersebut sehingga saya tidak saya minta sama Allah Subhanahu wa taala, ya Allah ubah keadaan dia gitu. Saya minta kepada Allah Subhanahu wa taala segala keadaan-keadaan yang terbaik bagi orang tersebut. Nah, kemudian sesudah itu baru saya memberitahu sama dia dengan bahasa yang paling mudah untuk dia cerna dan tentu saja tidak di hadapan yang lain-lainnya. Tidak menyalah-nyalahkan, tidak menggurui, tapi ya sebagai cerita aja gitu. Metode bercerita biasanya itu memang lebih mudah untuk diterima, terutama untuk anak-anak kita, terutama untuk bahkan untuk orang tua kita juga ya. Orang tuh lebih enak diceritain gitu daripada disalah-salahin gitu. Ya, seperti itu, Nida. Baik, berarti kita doakan, kemudian kita nasihati tentunya dengan cara yang baik juga, begitu ya Ustazah? Iya. Oh ya, ada tambahan ini ya. Saya pernah dengar ucapan saya pernah dengar ucapan dari guru saya Al-Habib Umar bin Hafid ketika ditanya tentang kenapa kok kayaknya orang kalau dengerin ceramah beliau gitu kayaknya langsung masuk ke hati gitu, jadi penyebab hidayah yang begitu besar gitu. Beliau mengatakan bahwa apa yang Allah kasih kepada saya, maksudnya apa yang Allah beri kepada saya, itu 80%-nya katanya beliau itu dari doa. Artinya bahwa sebelum beliau berceramah, beliau mengajar, beliau berdoa, itu hanya sekitar 20% dari 80%-nya adalah beliau mendoakan umat gitu. Baik, berarti penting sekali doa itu tadi ya Ustazah? Iya. Baik, pertanyaan, masih ada waktu Ustazah untuk pertanyaan selanjutnya? Ya mungkin satu lagi aja kali ya. Oke, baik. Pertanyaan terakhir, jika kita tidur diniatkan untuk menghindari maksiat, tetapi ketika bermimpinya tidak baik. Jadi bagaimana itu penjelasannya Ustazah? Oh ya, kalau urusan niat sama mimpi itu nggak ada kaitan ya, nggak ada kaitan. Jadi gini, Allah itu kan memberikan taklif kepada kita. Taklif kita itu adalah untuk niat sama bagusin cara. Itu kan taklif itu apa ya? Taklif itu tuntutan dari Allah kepada kita terhadap berbagai macam hal. Itu adalah perintah-perintahnya Allah, maksudnya perintahnya Allah kepada kitanya itu kan untuk benerin niat sama bagusin cara gitu ya. Masalah
mimpi misalnya atau keadaan kejadian sesudahnya dan lain sebagainya itu di luar tuntutan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak menghisab kita atas mimpi kita. Karena mimpi itu kan di luar kemampuan kita untuk mengaturnya. Kita nggak bisa ngatur-ngatur mimpi kita. Kalau kita bisa ngatur mimpi kita kan pasti udah kita bikin mimpi kita mimpi yang indah terus-terusan ya nggak? Iya, Kita kalau bisa ngatur mimpi kita mau mimpinya mimpi lagi tawaf, iya betul. lagi ziarah Nabi gitu kan, ziarah makam, Iya, ziarah Madinah gitu. Tapi kan kita tidak selalu bisa mimpi yang seperti itu. Karenanya memang Nabi juga ngajarin, kamu kalau datang mimpi yang buruk gitu, kamu harus begini, kamu harus begitu, tuh ada aturannya gitu dalam Islam. Karena memang tidak atau di luar batas kemampuan kita untuk mengatur mimpi kita tersebut. Gitu. Nah, dalam Islam ada aturannya kalau kita bermimpi buruk itu harus seperti apa gitu. Mungkin saya sampaikan juga ini ya, bahwa Nabi Muhammad kasih tahu, mungkin mic-nya ditutup dulu ini. Nabi Muhammad alaihissalam memberitahu bahwa kalau kamu bermimpi buruk, terbangun kaget gitu di waktu malam karena mimpi buruk gitu. Nah, itu kita katanya Nabi Muhammad alaihissalam berlindung dari godaan setan. Kita baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kemudian kita seperti meludah itu ya. Tapi nggak keluar ludahnya. Jadi nafas tuh kayak gitu tuh. Tapi nggak keluar ludahnya gitu. Apa sih namanya itu? Kayak bukan nyembur juga ya, kayak meniup ya. Meniup gitu ya. Kayak gitu tuh. Dengeran nggak saya suaranya? Kedengeran, Ustaz. Dengeran ya? Nah, itu Dengeran. seperti itu, 3 kali ke kanan, 3 kali ke kiri, 3 kali ke depan, 3 kali ke belakang. Kemudian kita pindah posisi tempat tidur atau ya kalau asalnya ngadep kemana, kemudian jadi ngadep kemana gitu. Sesudah baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim tadi itu, kemudian lanjutkan tidurnya. Fa innahu la yaduruk, kata Nabi Muhammad alaihissalam, insyaallah nggak akan baca Rabbi a'udzubika min hamzati baca maaf Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Jadi baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, kemudian baca Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Kemudian kayak tadi itu meniup 3 kali ke kanan, 3 kali ke kiri, 3 kali ke depan, 3 kali ke belakang. Kemudian pindah posisi tidur. Nggak usah pindah tempat tidur, ya, apalagi pindah rumah tidur. Pindah ke rumah tangga gitu, nggak usah kayak gitu, pindah posisi tidur aja gitu. Nah, itu insyaallah fa innahu la yadurru, kata Nabi Muhammad, insyaallah nggak akan berbahaya buat kamu gitu. Jadi nggak jadi soal, kamu akan tetap bisa dapat pahala menghindar dari maksiat atau menghindar dari keburukan gitu ya. Walaupun dalam tidur kamu itu kamu bermimpi buruk. Nanti kalau datang mimpi buruk lagi, ya silahkan amalkan apa yang tadi baru saja saya sampaikan. Baik, sepertinya kita sudah sampai di penghujung acara. Sebelum kita berpisah, izinkan saya untuk menyampaikan sedikit catatan penting dari kajian hari ini. Di antaranya adalah bahwa orang yang beruntung adalah orang yang beriman, beramal soleh, dan saling menasihati dalam kebaikan dan kesabaran. Saling menasihati adalah sangat penting karena dengan itu kita bisa saling peduli satu sama lain, saling bersinergi untuk menyibukkan diri dalam kebaikan, karena jangan sampai kita menyibukkan diri dalam hal-hal yang tidak bermanfaat, karena itu adalah tanda bahwa Allah berpaling dari kita. Semoga Allah melindungi kita dari hal-hal demikian. Dan pada saat kita mendapatkan nasihat, maka kita meminta kepada Allah untuk dapat melaksanakan nasihat itu dengan baik. Dan ketika kita melaksanakan suatu nasihat, maka Allah akan memberikan label kepada kita sebagai seorang hamba. Label mana lagi yang lebih tinggi daripada menjadi label hamba Allah yang tentunya diridhoinya. Baiklah, semoga yang kita pelajari hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat dan menjadi referensi kita untuk dapat berpikir dan bertindak, menjadikan kita semua sibuk dalam kebaikan dan keberkahan yang membawa kebaikan dan keberkahan bagi kehidupan kita di dunia dan akhirat. Semoga Allah ridho kepada kita. Baiklah, marilah kita tutup dengan membaca doa penutup majelis bersama-sama. Ya Rabbana a'tarafna,
يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أسرفنا على لظى أشرفنا فتب علينا توبة تغسل لي كل حوبة واستر لنا العورات وآمن روعتي واغفر لي والدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين رب اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بمصطفى الرسول تحظى بكل سولي بالمصطفى الرسول نحظى بكل سولي بالمصطفى الرسول نحظى بكل سولي صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله وصحبه عدد طش الصحب والحمد لله في البدء والتناهي. Baiklah, Ustazah, jazakillahu khairan katsira. Begitu juga dengan ibu-ibu dan saudari sekalian yang mengikuti kajian ini. Dengan demikian berakhirlah kajian muslimah gabungan pada hari ini. Insya Allah kita bertemu lagi bulan depan. Kajian bulan lalu dan kajian hari ini dapat diakses melalui official media KMIB, channel YouTube official media KMIB. Sekali lagi, jazakumullahu khairan katsira. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.